Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Dan kalian masih tetap terus semangat, meskipun kita belajarnya masih tetap online nih. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu pengetahuan yang baik. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss akan membahas terlebih dahulu SBDP kali ini. Nah, SBDP di tema 7 ini kita akan membahas tentang kolase, mozaik, montase, tempo lagu, dan pola lantai. Nah, mungkin kalian masih terdengar asing ya dengan pola lantai. Apa sih Miss pola lantai itu? Nah, kita simak baik-baik ya penjelasan Miss berikut ini. Seperti tema-tema sebelumnya, di setiap pelajaran SBDP pasti kita belajar tentang kolase. Nah, masih ingat tentang kolase? Kolase adalah gambar yang dibuat menggunakan bahan potongan kain, serpihan kayu, serpihan kaca, daun kering, dan bahan-bahan alam lainnya. Nah, bahan-bahan alam lainnya ini misalnya seperti biji-bijian, itu juga bisa ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, nih gambarnya. Jadi, bahan untuk membuat kolase itu kita bisa dulu membuat polanya atau membuat bentuknya dulu untuk lebih gampangnya. Lalu kita tempelkan nih bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Misalnya boleh kain atau boleh serpihan-serpihan kayu atau potongan-potongan kayu ya maksudnya. Dan pecahan kaca juga bisa atau daun kering. Nah, biasanya kemarin waktu itu kita sudah pernah praktik ya di tema sebelumnya. Kita pernah membuat kolase dari daun kering. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi, kalian jangan tertukar dengan kolase, mozaik, dan montase. Jadi, kalau misalnya kolase itu dari daun-daun kering. Biasanya seperti itu ya. Nah, montase. Nah, montase adalah komposisi gambar yang dibuat menggunakan pencampuran unsur beberapa sumber yang ada. Jadi, montase ini adalah gambar-gambar yang sudah ada. Jadi misalnya kalian membuat montase nih, terus ada gambar-gambar yang sudah tersedia. Misalnya ada gambar candi, terus ada gambar burung, ada gambar rumah, ada gambar tumbuh-tumbuhan. Nah, itu gambar-gambar tersebut kalian gunting, nanti kalian tempel di kertas HVS kosong. Nanti kalian tempel, kalian berimajinasi sesuai imajinasi kalian, sesuai dengan aktivitas kalian. Misalnya ada gambar candi. Nah, misalnya selain gambar candi, terus misalnya ada burung terbang nih, seperti contoh gambar di sebelah. Terus ada gambar rumah dan ada gambar dinosaurus. Nah, jadi kalian berimajinasi dan berkreasi sedemikian rupa. Nah, jadi kalau untuk montase itu bahan-bahannya sudah ada, jadi kalian tinggal menggunting saja dan disesuaikan dengan imajinasi kalian. Dan ini adalah terakhir mozaik. Nah, jadi dalam seni teknik SBDP itu ada mozaik. Jadi mozaik ini sebetulnya memang hampir sama ya seperti kolase tadi yang pertama. Jadi mozaik adalah gambar atau lukisan yang dibuat menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dan ditempel pada media datar. Jadi misalnya nih kalian beli biji-bijian, terus sudah ada gambar yang berpola, sudah ada gambarnya nih, kalian tinggal menempelkannya saja biji-bijian tersebut atau kepingan-kepingan kaca atau pecahan kaca, pecahan keramik. Nah, itu kalian tempel sesuai mengikuti pola yang sudah ada, mengikuti bentuk gambar yang sudah ada gitu. Jadi ini hanya disusun aja, ditempel dan disusun seperti itu. Nah, itu tadi seni dari SBDP ya. Nah, ya,
Ini ada cara membuatnya. Cara membuat karya seni menempel. Yang pertama ada kolase. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Yang kedua, biji-bijian, daun kering, potongan kain, serpihan kayu, dan atau serpihan kaca. Sesuai kebutuhan kita. Kita perlunya apa? Pakai biji-bijian boleh, pakai daun kering boleh, pakai potongan kain pun boleh, atau pakai serpihan kayu pun juga boleh. Lalu menggunakan gunting, lem kertas, dan buku gambar sesuai sebagai tempat menempelkan buku gambar, menempelkan gambar tersebut. Nah, langkah membuatnya di sini juga ada. Yang pertama, buatlah pola gambar terlebih dahulu pada sebuah bidang datar, misalnya buku gambar. Jadi kalian bisa buat dulu nih polanya, gambarnya itu mau apa. Misalnya kalian mau gambar kucing, atau kalian mau bentuknya itu misalnya kupu-kupu. Nah, kalian buat dulu gambarnya itu. Yang kedua, olesi kertas berpola dengan lem. Jadi kertas itu olesi dulu sama lem. Dan yang ketiga, tempel biji-bijian atau bahan yang dipilih sesuai dengan kreasimu. Jadi setelah itu ditempel deh bahan-bahan yang kalian mau, misalnya biji-bijian atau daun kering dan sebagainya. Selanjutnya, cara membuat karya seni menempel. Nah, untuk montase ini seperti biasa kita siapkan dulu bahannya. Nah, yang membedakan adalah di sini ya. Kalau tadi kolase, kita menyiapkannya biji-bijian, serpihan kayu. Nah, kalau montase, kita membutuhkan majalah, koran, atau gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Biasanya, kalau di majalah atau di koran itu sudah ada gambarnya kan. Nah, itu kalian nanti itu digunting. Nah, digunting, nanti kalian tempel pada kertas HVS atau buku gambar kosong. Lalu, boleh kalian kreasikan dengan gambar tambahan dan menggunakan pensil warna atau krayon. Nah, langkah membuatnya di sini gunting bagian gambar yang dibutuhkan sesuai alur cerita atau tema yang direncanakan. Jadi, misalnya di dalam ada majalah nih, terus ada gambar-gambarnya. Nah, itu kalian gunting, terserah kalian temanya mau apa. Mengikuti imajinasi kalian, mengikuti kreativitas kalian, dan disusun gambar tersebut sesuai dengan temanya. Misalnya ada gambar gunung, terus ada gambar rumah, ada gambar sungai, ada gambar tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi disusun sesuai keinginan kalian. Nah, yang terakhir, agar terlihat menarik, kamu bisa mewarnai background dengan pensil warna atau krayon. Jadi bisa ditambahkan dengan kalian menggambar dasarnya, menggambar dari background kertas tersebut. Ini ada karya membuat seni menempel mozaik. Kalau yang tadi kan, kalau kolase dari biji-bijian, serpihan kayu, atau daun kering. Nah, kalau yang mozaik, buatlah kepingan keramik, kaca, kayu, atau kertas sesuai keinginan. Jadi kalau misalnya kalian ingin menempelnya itu dengan kertas, kalian potong-potong terlebih dahulu. Kertas tersebut digunting kecil-kecil dan membutuhkan lem kertas. Nah, ada bidang datar. Di sini bidang datar itu kalian bisa membutuhkan kertas, karton, kardus, dan lain sebagainya. Potonglah, langkah membuatnya. Potonglah bahan yang akan dibuat mozaik seperti memotong kaca, keramik, kertas, atau kayu. Nah, buat pola pada bidang datar dan diolesi dengan lem, lalu disusun kepingan tersebut sesuai dengan bentuk polanya. Jadi seperti itu ya untuk membuat karya seni menempel. Nanti kalian bisa lihat di YouTube. Di sana banyak sekali contoh-contoh kreasi tentang karya seni mozaik, kolase, dan montase. Nah, selanjutnya kita ke tempo lagu dan lagu daerah. Tempo lagu kita sudah pernah membahas ya. Nah, di sini ada bawahnya nih yang di kotak ada tulisan, ada not, yaitu pembahasan secara lengkap. Jadi yang di sini Miss akan membahas secara singkat, tapi nanti kalian harus membacanya ya di buku paket tema 7. Untuk materi tempo lagu dari halaman 32 sampai 33, dan untuk materi lagu daerah halaman 36 sampai 37. Jadi yang di sini hanya singkatnya saja. Jadi kalian bisa melihat nanti, bisa membaca
bisa belajar lagi di halaman yang sudah Miss kasih tahu ini. Nah, jenis-jenis tempo lagu di sini ada 3 yang berwarna biru ya tulisannya, yaitu tanda tempo lambat, tanda tempo sedang, dan tanda tempo cepat. Dan yang kedua, lagu daerah, asal daerah dan tanda temponya. Jadi setiap lagu itu mempunyai tanda temponya masing-masing ya, jadi berbeda-beda. Nah, kalau lagu daerah, Indonesia ini memiliki sekali banyak seninya. Salah satunya itu lagu daerah. Nah, sebetulnya lagu daerah ini banyak sekali, tapi Miss hanya memberikan 2 saja. Selebihnya kalian bisa baca dan harus dibaca ya lagu daerahnya di halaman 36 dan 37. Nanti pada saat ulangan itu akan keluar salah satu dari lagu daerah yang ada di buku tersebut. Yang pertama adalah lagu Rambadia, yaitu lagu dari Sumatera Barat, dan tanda temponya itu andante moderato. Dan yang kedua ada Cincang Keling, yaitu lagu yang daerah yang berasal dari Jawa Barat. Tanda temponya yaitu moderato. Nah, masih banyak lagi ya sebetulnya lagu-lagu daerahnya. Kalian harus dan wajib membaca materi pembahasan lengkapnya di halaman yang ada di kotak tersebut ya. Nah, setelah kita tadi sudah berkreasi, terus kita sudah menyanyi dengan nata tempo lagu dari lagu-lagu. Nah, sekarang kita ke pola lantai. Pola lantai, pasti kalian berpikirnya bentuk-bentuk lantai. Nah, bukan seperti itu. Jadi, pola lantai adalah pola denah yang dilakukan penari. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih yang suka nari 17 Agustusan tuh, kalian pasti menari itu ada bentuk kreasi dari polanya. Jadi misalnya bentuknya ke samping atau memanjang lurus atau bentuknya melingkar. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan pola lantai. Jadi pola lantai merupakan teknik blocking. Nah, fungsinya apa? Pola lantai tersebut untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Jadi di sini adalah termasuk seninya juga. Nah, di sini ada 4 macam pola lantai yang akan kita pelajari. Yang pertama pola diagonal. Jadi pola diagonal itu berbentuk X. Ya, berbentuk X. Jadi yang maksudnya yang lingkaran-lingkaran kecil ini adalah orang ya. Jadi tarian kalau misalnya kita menari, kita bisa menggunakan pola lantai diagonal. Dan selanjutnya ada pola lantai melingkar atau pola lantai melengkung ya. Kalau misalnya di buku mungkin bahasanya pola lantai melengkung, tapi untuk lebih bisa mengingatnya kita pola lantai melingkar karena bentuknya memang seperti lingkaran gitu. Dan selanjutnya ada pola lantai vertikal. Jadi kalau pola lantai vertikal itu seperti orang berbaris memanjang ya. Itu namanya pola lantai vertikal. Nah, jangan terbalik dengan pola lantai horizontal. Kalau pola lantai horizontal itu bentuknya seperti orang sholat. Jadi membentuk saf sholat ya. Jadi bentuknya berbaris tapi menyamping. Kalau vertikal itu berbaris memanjang. Kalau misalnya pola lantai horizontal itu bentuknya seperti orang sholat, yaitu membentuk saf dan panjang ke samping. Nah, dari pola lantai tersebut, dari setiap tarian daerah itu memiliki pola lantainya. Jadi kalau misalnya kalian nanti buka YouTube nih ya, kalian lihat tarian-tarian daerah yang masih asli itu biasanya membentuk pola lantai. Nah, yang pertama pola lantai melingkar. Biasanya ini dilakukan pada tarian tari kecak, yaitu tari kecak yang berasal dari Bali. Ya, bentuknya jadi melingkar dia. Jadi pola lantai ini dilakukan oleh puluhan penari yang membentuk lingkaran. Dan di tengahnya ada penarinya juga. Dan yang kedua, pola lantai vertikal. Nah, pola lantai vertikal ini contohnya ada 3 tarian daerah ya. Yang pertama tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Nah, jadi bentuknya itu dia berbaris memanjang. Dan selanjutnya yang ketiga ada pola horizontal. Nah, pola horizontal ini biasanya dilakukan oleh penari tari Saman dari Aceh. Jadi bentuknya dia memanjang ke samping. Jadi seperti orang sholat ya. Jadi berbaris tapi bentuknya ke samping. Dan pola diagonal yang berbentuk
diagonal, yaitu tari Katrili dari Minahasa atau Sulawesi Selatan. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Maaf, dengan Miss Leli atau Miss Yani. Nanti tinggal disimak ya tugas berikutnya. Oke, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.